saya muliakan Pak Agus Muhammad Ramdan, ST, MT, PhD, Wakil Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian. Yang saya hormati Bapak Dr. Joko Wiratmo, Ketua Tim Kegiatan Peningkatan Kualitas Guru Geografi Binaan se-Kalimantan. Bapak dan Ibu, saya hanya pesan 4 untuk memajukan meningkatkan kualitas dalam hal peningkatan mutu pendidikan di Balikpapan khususnya dan Kalimantan pada umumnya. Mari kita bekerja keras, bekerja ikhlas, bekerja dengan cinta, dan bekerja dengan doa. Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi kegiatan ini sebenarnya sudah dilaksanakan selama 2 tahun. Jadi tahun kemarin itu kami melaksanakan secara daring karena memang tidak memungkinkan untuk hadir di lapangan. Kemudian baru tahun ini saya mencoba untuk hibrid gitu. Jadi mengkombinasikan antara luring dan daring. Oleh karena itu ketika kami hadir mencoba untuk bisa memberikan nilai tambah pada para guru agar bisa meningkat kualitasnya. Sehingga nanti ketika menyampaikannya kepada siswa itu menjadi lebih kaya ilmu. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan peningkatan kualitas guru geografi kawasan binaan sepulau Kalimantan resmi dibuka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sistem iklim ini terdiri dari 6 bagian. Ada yang namanya atmosfer, bagian gasnya, udaranya. Kemudian ada hidrosfer, itu sebagai bagian air ya, wujudnya air cair. Kemudian ada litosfer, itu padatan ya, batu, tanah dan sebagainya. Kemudian ada kriosfer, itu bagian berwujud es dan gletser. Kemudian ada biosfer, ini hewan dan tumbuhan, itu warnanya juga seperti ini. Adalah pola monsunal. Artinya apa? Jadi di dalam 1 tahun itu terjadi 1 kali puncak musim hujan, 1 kali puncak musim kemarau. Sehingga bentuknya seperti huruf U atau V. Artinya apa? Pada bulan Desember atau Januari, ya, DJF ya, Desember, Januari, Februari, curah hujannya tinggi, tetapi pada bulan JJA, Juni, Juli, Agustus, itu curah hujannya rendah. Kalau kita pengen mengetahui perubahan iklim, ketika terjadi peningkatan rata-rata, terjadi peningkatan, maka kita bisa mengatakan bahwa iklimnya telah... Ini ada suatu shifting daripada global climate change, ya, perubahan. Kenapa? Ada ikan hiu udah juga mati karena polusi laut. Nah, ada major pollution, yaitu garbage. Nah ini nih di Indonesia ini kayak gini, kalau di luar negeri nggak ada Pak, ini kayak gini, garbage pollution. Chemical, ya, ini chemical dibuang, ya. Lalu gas, noise, ya. Lalu di sini higher power waste, ini dari mobil macet gini nih, polusi udara yang besar, ya. Nah ini lingkungan, nah, kita nggak care kadang-kadang kita karena perlu ekonomi ya kita produksi aja. Nah ini semuanya peraturan ada tapi pelaksananya susah. Nah ini harusnya ya ada pemilahan ya. Thailand sudah menyiapkan dan mengekspor ya. Bingung. Ekonomi dan globalisasi dalam konteks, nah saya kira yang background geografi sudah sangat familiar ini, pengembangan atau bagian dari human geography. Itu ilmu geografi dengan ilmu ekonomi, bumi ini terjadi dari sub-sub keruangan dan ini terjadi interaksi. Berikutnya tentang di tiap-tiap wilayah, tiap-tiap ruang yang berisi penduduk itu di dalam perkembangan sejarah, walaupun sekarang terjadi globalisasi ya interaksi, tapi tetap itu masih punya. Berikutnya tentang permodelan ekonomi keuangan. Aktivitas ekonomi meningkat lebih lanjut ke kegiatan ekonomi sekunder. Ini globalisasi, jadi tidak ada saling mempersulit orang. Bencana dari perspektif geografi itu spesifiknya ada di mana? Selalu berbasis pada spasial. Ya, apanya? Apa itu kaitannya dengan spasial? Kaitannya dengan lokasi keterdapatannya. Jadi bencana satu tipe ancaman bencana
itu ada di atau menempati lokasi yang sifatnya spesifik. Sayangnya hal seperti ini sangat sulit dilakukan karena apa? Contoh, ini ada satu talang, kemudian ditampung dalam sebuah bak, baknya dikasih lubang, sehingga ketika nanti hujan lebat dia memenuhi ini, nanti reda, kemudian dia tetap masih terus mengalir, maka alirannya hanya ketika membahas kependudukan, apa itu penduduk. Tetapi orang geografi, di mana itu penduduk. Kemudian berapa itu jumlah penduduk. Maka orang biologi, bagaimana itu penduduk bisa bertambah banyak. Proses apa yang dilakukannya. Tetapi kalau geografi, mengapa ada di situ? Faktor-faktor apa yang menyebabkan ia tinggal di situ. Di dunia ini ada sebuah tempat yang sangat dengan pendidikan, indikatornya adalah buta huruf saja, Bu. Ini pertumbuhan penduduk dunia, saya kira bisa dilihat, ini Asia, ini Afrika, ya, kemudian Oseania, kemudian Latin, Eropa, dan juga Amerika Utara. Ya. Bisa melihat wuling sudah mulai ada di kita, tetapi jumlahnya terbatas karena memang sangat dibatasi. Ada perubahan, Pak. Ya, ada perubahan. Orang itu mungkin tak harus secara fisik pergi ke tempat lain, cukup ada di rumah saja, tapi memiliki koneksi internet yang tinggi, dia akan mengendalikan dunia secara virtual. Itu adalah disebut pekerja, ya. Dan orang-orang sekarang yang berjualan itu kan tidak lagi harus secara fisik, tetapi bisa dengan cara online, Ibu dan Bapak. Nah, Kalimantan Timur nanti akan seperti ini, Pak. Wah, mantap ini ya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkanlah saya pada kesempatan hari ini untuk memberikan paparan ya untuk kita bisa saling bertukar pikiran ya, bertukar pandangan terkait dengan geografi pertanian. Mungkin topik kali ini adalah terkait dengan geografi pertanian. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama itu tentu agak sedikit mengulang. Saya rasa kalau Bapak Ibu background-nya geografi mungkin sudah paham, jadi ada beberapa yang perlu mungkin kita pemanasan sedikit, yaitu terkait sejarah pertanian, kemudian tipe pertanian, dan ketiga adalah permasalahan dalam dunia pertanian. Kemudian yang paling penting bagi kita ini adalah di 4 terakhir, yaitu permasalahan dalam penyediaan kebutuhan pangan, metode pertanian, konservasi dan perlindungan lahan, serta permasalahan. Jadi kalau kita belajar terkait dengan sejarah pertanian, mungkin sudah paham Bapak Ibu guru, sekarang ada penyegaran saja. Jadi itu dimulai dengan adanya hunting and gathering, yaitu pada sekitar 70.000 sampai 100.000 tahun yang lalu, di mana manusia masih berkelompok dalam kelompok kecil yang nomaden dan menjalankan aktivitas prapertanian. Kemudian dilanjutkan dengan Neolithic Revolution atau revolusi pertanian kedua, itu terjadi, ini masih melakukan riset terus-menerus di masa yang akan datang, ya, karena pada faktanya 70% dari produk yang kita beli di supermarket itu mengandung makanan rekayasa genetika, itu nggak bisa dibohongi itu.